Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali hadir di gedung gereja ini sama-sama untuk menikmati ibadah. Dan biarlah fokus kita hanya untuk Tuhan, amin. Kita akan sama-sama berdoa, mengucap syukur buat segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini hidup kami Bapa, segala keberadaan kami tahu Tuhan semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur buat semua yang Kau kerjakan, yang Kau berikan Tuhan sampai saat ini Bapa. Dan ini hidup kami serahkan kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Bapa. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau penyelamatku.
pujian hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Kita percaya Allah kita besar, amin. Allah kita kuat, dan kita akan menjadi jemaat-jemaat yang kuat karena kita punya Tuhan yang kuat, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. My God, Kau terhebat. Kau lebih besar dari rasa takut kami. Kau lebih besar dari kelemahan kami. Terima kasih.
Jawaban dari setiap persoalan kami. Waktu begitu cepat berlalu, Tuhan. Apa yang hamba-Mu dan keluarga alami 10 hari yang lalu, inilah firman yang Kau sampaikan langsung kepada hamba-Mu dan keluarga. Engkau begitu dekat tatkala kami mengalami tekanan, tatkala mengalami masalah.
dan Kau tahu segala persoalan hamba-Mu, dan Kau menjawab dengan luar biasa. Kau berkata bahwa semua ini urusanku. Aku mau Kau lebih dekat lagi dan mempersiapkan dirimu untuk perkara yang lebih besar. Dan bersyukur hari ini Bu Gembala sudah kembali sehat, tinggal pemulihan, karena mau bisa melayani dengan antusias, dengan roh yang menyala-nyala. Urapi Tuhan, berbicaralah, karena begitu penting firman yang akan disampaikan, supaya kami memperlengkapi diri untuk amanat agung, untuk pekabaran Injil, untuk misi. Karena nanti jutaan jiwa-jiwa akan bertobat di Indonesia. Pakai gereja ini, pakai kami semua, pakai BPD Banten, pakai 329 Sirone. Makasih, berfirman Engkau ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Allah katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan dulu bagi kemuliaan Tuhan. Silakan hidup bagi saudara. Dalam kesempatan ini saya mewakili tante, mesinnya datang ya. Tante ini semangat sekali. Aduh, saya tadi bujukinnya agak susah karena dia merasa sudah sehat ya, padahal memang dokter mesti jaga ya kestabilan pemulihan. Hari Kamis harus cek kembali ke dokter. Saya berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara, staf gembala, para pelayan. Saya yakin mendoakan saya. Itu yang membuat saya kuat. Sampai puncaknya itu ya, saya banyak telepon kemana-mana dan juga banyak dapat kata-kata penghiburan. Ibu Gembala minta telepon sama Omega. Waduh, saya bilang kok gimana Omega kok minta ditelepon? Ya saya ikutin. Ternyata Omega tuh seperti sudah tahu. Langsung begitu ngomong sebentar, langsung berbahasa roh. Saya juga seperti tersetrum begitu. Saya juga bahasa roh, langsung ada nubuat. Kira-kira nubuatnya isinya tadi, yang tadi. Beri tepuk tangan ya, ini peneguhan ya. Saya nggak ingat lagu ini, tetapi kata-katanya seperti itu. Ini urusanku. Aku mau Kau lebih mempersiapkan diri untuk rencana yang besar pada akhir zaman ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur banyak teman, kita bersyukur ada sering pelayanan, jadi ada banyak pengalaman. Kita juga bersyukur belajar selalu rendah hati, meminta apa sih maksud Tuhan. Ya saya rasanya seperti anjlok ya, kira-kira 10 hari lalu ya, dari hari Rabu sampai saya tidak ikut meeting BPD. Saya konsen sama tante, 2 hari saya hampir nggak bisa dihubungin. Saya nggak masuk kantor sampai ada putusan. Oh ternyata tante itu punya masalah di kandung kemih. Saya baru tahu. Karena dokter-dokter yang biasa menangani tante, dia juga semua ikut ngecek, nggak tahu persoalan ini. Karena saya ya rendah hati aja ikutin apa yang dokter jaga di IGD. Kalau nggak masuk IGD nggak tahu juga kan. Kayaknya masih kurang nih satu dokter yang mesti ngecek. Disitulah saya baru tahu. Ya ada banyak pertimbangan kita masuk rumah sakit. Saya juga tidak menganjurkan saudara jenguk tante. Saya sendiri juga benar-benar jaga protokol kesehatan. Saya mungkin yang paling agak sedikit sering masuk ke ruang khusus itu ya, intermediate room. Tapi saya baik sama semua dokter, sama suster. Ada dokter yang cuek, suster yang cuek. Tapi banyak kan yang baik, panggil papi, panggil mami, panggil papa, panggil mama. Jadi saya merasa tante ini ada yang ngurusin ya. Saya nggak ada yang panggil om, nggak ada ya. Saya rasanya paling sering datang dibandingkan dengan keluarga pasien yang lain. Karena mungkin saya terlalu khawatir karena tante ya. Jadi karena saya ini bolak-balik, tapi sopan juga kalau nggak dikasih, ya saya keluar. Dan saya nggak pernah nunggu di tempat tunggu karena banyak orang. Jaga jarak ya, saya selalu di lobi tempat angin keluar masuk pintu gitu. Saudara mesti ngerti protokol kesehatan ya. Jadi kalau saya walaupun 9 hari atau 10 hari ini ada 9 hari lah di rumah sakit bolak-balik, saya bisa sehat ini semua bukan karena kuat jaga saya, tapi saya menjaga protokol kesehatan dan terus minta proteksi dari Tuhan ya. Gak gampang ya. Dari rumah sakit itu tuh sepi saudara yang datang ya. Keluarganya juga hampir nggak berkunjung. Saya bisa tahu ya, makanya saya juga bilang sama jemaat nggak usah doain aja tante ya. Sekarang juga Kamis nanti mau diperiksa kembali. Oke, tidak berlama-lama kita masuk ke poinnya.
kita akan membahas ini penting sekali, karunia penginjilan. Saya tadi merenung, ternyata karunia penginjilan ini bukan hanya penting pada waktu kita dipakai untuk menjangkau jiwa. Ini juga penting buat kehidupan kita, menjangkau masyarakat, menjangkau pelanggan. Jadi saya melihat sekarang ini benar-benar buktinya nyata, terlebih akhir zaman ini. Jadi Tuhan bicara roh, jiwa, dan tubuh itu sama harus diperhatikan. Kalau kita lihat firman Allah malah roh yang lebih diperhatikan. Ya, saya sudah agak banyak melihat ini dan saya merenung di 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini yang saya dapat firman Allah ini. Saya share juga kepada staf BPD kemarin bahwa Tuhan ingin menghendaki kita melalui Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Tesalonika, hendaklah semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, ya 3 area yang sering saya ngomong, sempurna, tidak bercacat celah pada waktu menantikan kedatangan Tuhan. Itu ayat di salamnya ya, tapi di depannya Tuhan berbicara tentang berjaga-jaga di akhir zaman ini dan tentang memperhatikan nasihat dari siapa saja. Saya kalau ego saya ini, saya ada banyak menolak saudara apa yang saya alami, dan juga saya merasa rasanya sudah banyak yang periksa tante, tapi karena saya mendengar nasihat dari satu dokter jaga itu, saya langsung setuju, dan dokternya itu langsung datang. Dia yang menemukan gagal penyakit tante, dan akhirnya dia yang mengajukan operasi. Gak gampang operasi juga saudara, dilibatkan lagi dokter, ada 5 dokter berunding ya, hampir 2 hari. Hari pertama dia menolak, besoknya baru disetujui. Itu pun banyak cek macam-macam. Saya boleh bersaksi saudara ya, saya sudah dikasih tahu sama asuransi, Bapak siap-siap 70%. Wow, saya bilang Tuhan, ini kau tahu, pokoknya kalau Tuhan pelihara saya, Tuhan cukupkan. Saya udah macam-macam persiapan ya, perusahaan pun sudah ngomong, tapi di akhir perhitungan, tante tuh cuma bayar 7% dari nilai itu. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Dia pun ini kesaksian. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting BPJS, penting sekali. Jangan kita anggap enteng. Begitu ada resiko, pusing nanti kita, dan itu nilainya nggak kecil. Penting asuransi, dan penting juga baik-baik sama perusahaan, supaya perusahaan dukung. Jangan kita merasa resiko itu kita tanggung semua. Ya, saya melihat Bapak Ibu Saudara, ini ada kaitannya tentang persiapan di akhir zaman. Ya, doakan keluarga kami. Dan kita harus belajar rendah hati, melihat juga memperhatikan perkataan di luar. Saya bersyukur lagi sedang menghidupi nilai sinkronisasi. Bilang sinkronisasi. Sinkronisasi itu harus sinkron, harus semuanya oke, dan juga bicara tentang data. Wah, kalau enggak tambah stres saya. Karena saya mengerti tentang sinkronisasi ini, menghidupi, ya itu termasuk roh, jiwa, dan tubuh harus sinkron juga. Semua pekerjaan, saya kasih tahu ya, selama saya di rumah sakit, perusahaan saya tidak ada yang menggantikan tugas saya. Saya kerjakan semua. Jadi yang seharusnya tanda tangan itu datang ke rumah sakit. Saya orang yang nggak excuse. Ini kadang-kadang orang suka lebay. Jangan. Kalau kita masih bisa lakukan bagian kita, jangan serahkan sama orang lain. Kecuali kita nggak bisa. Memang 2 hari hampir saya nggak bisa dihubungi. Tapi setelah itu saya pulang balik ke kantor dan bisa semuanya. Dan yang luar biasa yang meneguhkan iman saya, tante habis pas di operasi hari itu, urusan saya itu tagihan-tagihan yang lama dibayar semua sama orang. Beri tepuk tangan saudara ya. Saya bilang, wah ini tanda ini. Padahal saya nggak pakai uang perusahaan. Ya, karena memang ternyata asuransi cuma klaim 7%, jauh dari pikiran yang dikasih tahu sama dia, siap-siap 70%. Dan saya melihat, malah saya bisa hari Jumat itu bisa bawa firman Tuhan untuk grup. Karena saya merasa persoalan sudah selesai, tante sudah operasi di dalam dengan baik. Jadi jangan kita menambah-nambahkan masalah. Baru pilek sedikit aja nggak masuk, takut COVID lah apa. Jangan saudara. Kita bertanggung jawab. Tuhan bela kita, katakan amin. Seperti pujian tadi, kalau kita kesesatan berseru, Tuhan dengar. Dan saya banyak baca firman Allah tentang kesembuhan, tentang pertolongan, tentang mujizat, saya baca semua. Jadi saya
merasa wow, Tuhan berikan kekuatan. Oke, kita masuk ya ke dalam hal ini. Saya perhatikan saudara ada dikasih warna. Itu yang saudara harus perhatikan. Ini berbicara karunia-karunia. Ada banyak karunia roh, karunia pelayanan, karunia di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi yang namanya karunia ini banyak di Alkitab. Saya bersyukur bahan ini komplit sekali. Jadi kalau kita nanti saya share ya setelah ibadah supaya saudara bisa baca ulang lagi. Silakan, Bu Atta. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini semua saudara, jangan berpikir nggak dikasih. Semua dikasih dan karunianya itu ternyata berlain-lainan. Makanya gereja itu satu tubuh, masing-masing bagian dari anggota tubuh Kristus. Semua karunia berlain-lainan ya. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Terus, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, nubuat disebut pertama. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Kita harus lakukan dengan iman. Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, Kalau kita diberi karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. langsung kita melayani. Jangan berdalih-dalih. Saya bersyukur, saya menghidupi nilai-nilai ini. Di pekerjaan, ya, saya dulu ada direksi itu kembar. Direksi ini bilangnya, oh stres lah, nggak bisa ngadepin. Selalu dikasihnya ke saya. Saya kamu yang melakukan, aduh, seolah saya kerjaan bertambah ditambah lagi. Tapi kadang saya merasa ini dari atasan, saya merasa suara Tuhan, ya Pak, yang penting doain, saya dilengkapi ya timnya, oleh timnya. Silakan, langsung melayani, jangan berdalih-dalih. Kok pekerjaannya yang ditambah, gaji nggak ditambah-tambah? Karena kita ini menghambat kita maju. Padahal itu kita dikasih talenta, ditambahin talenta lagi. Kenapa? Karena kita mampu. Karena Tuhan memberikan kemampuannya. Jadi kalau kita dikasih untuk melayani, langsung melayani, jangan berdalih-dalih. Terus, Jika karunia untuk mengajar, kalau kita dipanggil untuk mengajar atau guru, kita selalu diberikan apa ya kelebihan untuk ngajarin apa saja. Ini jangan bilang yang rohani saja ya. Di perusahaan tuh kalau saudara bilang, kamu ini bagus, ajarin teman kamu. Jangan kelihatan mengajarnya itu, Pak, naikin gajinya dong. Jangan saudara. Serius, ajarin. Ya baiklah kita mengajar. Terus ayat 8. Jika karunia untuk Nah, menasihati, kalau saudara diberikan kemampuan untuk menasihati, makanya penting sekali Roh Kudus ada dalam hidup kita, membuat kita bisa menasihati orang lain. Baiklah kita menasihati. lakukan menasihati. Walaupun menasihati kita baru hanya 1 atau 2 menit, nggak apa-apa. Nanti kalau saudara dapat karunia yang dari Tuhan, saudara persoalan apa saja yang walaupun saudara bukan bagiannya, saudara diberikan kemampuan. Saya bersyukur untuk hal ini. Walaupun saya belum tahu bidangnya, kayaknya mengalir saja. Dan itu bukan dari saya. Saya yakin betul itu dari Tuhan. Karunia menasehati. Terus? Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Terus? Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, Dan suatu saat kita ini diberikan kemurahan hati, maunya memberi aja. Itu tante karunia kemurahan hati. Dan semua susah itu disuruh dipersen sama dia. Kalau saya nungguin terus itu saya juga nggak enak, nanti disangka bagi-bagi duit terus. Habis melakukan apa saja, Pak, persen. Saya lihat-lihat juga. Ya bukan soal suap, nggak enak juga saudara ya. Pokoknya begitu tante pindah ruangan itu saya harus siap amplop. Karena harus dikasih semua tuh suster ya. Saya lakukan. Ini tante punya karunia ini. Kalau dia ingin memberi, membagi-bagikan, saya nggak tahan-tahan. Ya, tante nggak usah ke ATM dulu kan saudara ya. Saya harus siapin lah. Ya, jadi ini penting saudara. Jangan kita doa puasa dulu kalau ingin membagi saudara. Keburu orangnya udah nggak perlu lagi. Seperti panen itu udah busuk. Jangan saudara. Ya, mari hendaklah melakukannya dengan tulus ikhlas. Siapa terus? siapa yang memberi pimpinan, Nah, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. lakukan dengan rajin. Jangan bersungguh-sungguh, jangan malas, jangan hitung-hitungan. Kok saya lagi? Ini saya alami di perusahaan. Sampai kemarin di grup itu, saya dibilang menjadi contoh, menjadi teladan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan ya. Kemudian terakhir ada yang ngomong, pokoknya semua ini benar memang. Itu grup 10 perusahaan saudara, direksi hadir semua.
Yang penting kita jangan tiru makannya pasar nih. Begitu dianggap saya makannya banyak saudara, karena gemuk ini mungkin saudara ya. Saya kata apa aja, saya bilang saya makannya gak banyak kok saudara. Ya itu mungkin sindiran supaya saya kurus saudara ya. Saudara, kalau kita melakukan sebagai pemimpin, lakukan dengan rajin. Jangan lihat apa yang kita pimpin, kita malas. Saudara, perusahaan yang saya pimpin ini Pulis, puncaknya itu yang kemarin ini. Saudara, saya ngurusin sampai urusan alat, sampai urusan pemakaian oli saudara. Direktur utama saudara ngurusin itu. Kalau saudara mungkin, wah udah kesinggung, udah marah besar. Tapi hari itu saya jangan dibilang marah, karena dua pimpinan ribut gara-gara oli saudara. Langsung, oke, sudah nggak usah ribut, saya yang ambil alih, biar saya urusin. Saya atur orang-orang yang ngaturin. Cuma nanya, udah belum? Udah, mana bukti? Itu aja, nggak ada kerjaan apa-apa. Pimpinan itu harus rajin. Dan hari ini yang saya kerjakan itu berbuah luar biasa. Kita melakukan penghematan yang belum pernah terjadi. Saya 30 tahun lagi lebih kerja di perusahaan. Sekarang kami mengalami penghematan yang belum pernah. Kenapa? Urusan oli ini memang masalah besar. Harus rajin. Terus? Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Oke, terima kasih. Kalau kita memang punya talenta, diberikan kemurahan, ya jangan hitung-hitungan, jangan sungguh-sungguh. Ya. Dalam Lukas dikatakan kita memberi itu di 1 Korintus, 2 Korintus, ya pasal 8 kalau nggak salah. Beri dengan sukacita, jangan terpaksa, dengan sukacita, dengan tulus, ya jangan bersungguh-sungguh. Oke, mungkin saya cepat aja, apa ini karena banyak di warna-warnain. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 ini rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada banyak karunia-karunia roh, tetapi asalnya dari Roh Kudus, yaitu satu. Nah, di sini dikatakan kita harus mengetahui tentang roh, yaitu kebenarannya. Ayat 2, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tidak terpikir, ya, dulu kita menyembah berhala. Ayat 3, karena itu aku meyakinkan kamu, tidak ada seorang pun yang berkata oleh roh, dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi kita kalau diurapi oleh Roh Kudus, nggak mungkin kita menjelekkan firman, nggak menjelekkan Tuhan Yesus. Itu penting saudara ya, supaya kita tahu dasarnya. Dan kita nggak bisa berkata Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini akan selalu mengarahkan kita kepada firman, kepada Yesus, karena Dia adalah Tuhan. Ya, jadi penting saudara membedakan kita diurapi Roh Kudus apa enggak, itu aja. Kalau saudara merasa semakin hari semakin mencintai firman, semakin memuliakan Tuhan Yesus, roh yang ada dalam diri saudara itu adalah memang dari Roh Kudus. Ya, nggak usah khawatir. Jadi nggak usah takut, dan itu ini apa salah, apa keliru, jangan ya. Kita harus bisa maksimal dan ya. Dan rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Jadi saudara, begitu kita mau masuk dalam rencana Allah, khusus ini kita bicara tentang pekabaran Injil. Ada banyak rupa pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, itu asalnya dari Tuhan. Saya kasih tahu ya, jangan kita berpikir hanya rohani. Saya tadi banyak kasih contoh dengan pekerjaan. Jadi kita jangan khawatir juga kalau kita terlalu banyak di gereja, nanti pekerjaannya masalah, bisnisnya masalah. Itu keliru, itu iblis takut-takutin. Karena Tuhan bilang, mamon kita akan pakai untuk dipakai menjadi alat memuliakan Tuhan. Jadi nggak ada orang yang dalam Tuhannya bagus dikuasai oleh uang, dikuasai oleh mamon. Nggak ada. Kita hanya salah dalam mengelolanya. Ayat yang ke-6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Jadi melalui Roh Kudus nanti kita diberikan kesempatan atau kita mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Ini kan sekarang kalau kita pelayan banyakkan di bisnis, di pekerjaan, kan ada di pekerjaan. Datangnya juga seminggu sekali ke gereja. Pelayanan juga kita kalau ditugasin, di mana berfungsinya? Di pekerjaan, di keluarga, di masyarakat. Suatu saat kita mengalami pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat,
Itu pun semua sesungguhnya ya dari Tuhan. Terus ayat berapa? 7. Ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, untuk supaya kita tidak sombong, karunia-karunia Allah yang diberikan, baik karunia rohani, karunia dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kepemimpinan, apa saja, itu asalnya dari Tuhan. Tujuannya untuk kepentingan bersama. Bilang untuk kepentingan bersama. Bilang untuk kepentingan bersama. Kalau saudara hanya mikir untuk keluargamu, untuk dirimu, saudara akan nyasar, meleset. Makanya bahaya kalau orang ya eksklusif, agak khusus. Saya melihat perusahaan juga begitu ya. Mungkin saudara yang bekerja, saudara lihat ya. Saya sering kali ngomong sama Pak Wi, ya, kadang-kadang juga sama Pak Bendi. Kita harus berfungsi di perusahaan. Jangan hitung-hitungan. Karena tujuannya apa? Kalau perusahaan rugi, kita juga kena dampaknya. Apalagi bangkrut. Udah semua di PHK, nggak pilih-pilih saudara. Kalau pengurangan pun akan dipilih yang ditebang duluan. Makanya penting sekali apa yang kita dapat secara rohani ini gunakan di tengah pekerjaan. Apalagi saudara bisnis, itu tanggung jawabmu sendiri. Masa kita nggak jaga benar-benar? Kita dilengkapi di gereja dengan berbagai anugerah, kasih karunia dan karunia roh, karunia kepemimpinan, karunia pelayanan. Di mana dipakainya? Di masyarakat. Nggak usah saudara tinggalkan rumah kita, kota kita untuk menginjil kemana. Kalau nggak disuruh, tapi kita harus tunggu. Saya sedang membicarakan ini terus. Saya bersyukur usaha saya sekarang ini gampang sekali dukung misi. Ini penting ya saudara ya. Kenapa? Memang semua diberikan oleh Roh untuk kepentingan bersama, bukan pribadi, bukan keluarga sendiri. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Oh, kita juga bisa diberikan. Ini di situ warnanya merah, tapi malah nggak jelas ya. Hikmat. Terus? Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini marifat. Jadi Roh bisa memberikan kita perkataan yang kita nggak tahu, tapi begitu yakin waktu bicara. Itu marifat. Itu bukannya dari pendidikan, bukan dari pengalaman, tapi sesuatu yang memang Roh bicara. Saya percaya kalau kita kembangkan, suatu saat kita ngalamin hal ini. Apalagi kita waktu terdesak, masuk dalam hal yang belum tahu, Roh berbicara. Tinggal kita mengembangkan. Terus ayat 9. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman. Nah, diberikan juga karena iman. Terus? Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk menyembuhkan. Pokoknya kalau dia berdoa, dia tahu orang itu sakit, karunia ini mengalir. Tapi kalau dia diperlukan, nggak boleh bilang, mana yang sakit nih? Tolong kasih tahu yang sakit, saya mau doain. Doa itu nggak boleh. Ya, doain boleh, tapi pikir, oh dia punya karunia untuk menyembuhkan. Itu nggak boleh. Karena memang semua itu tergantung dari Roh Kudus yang memberikan karunia kesembuhan itu. Ya. Jadi kalau saudara mendengar orang begitu ngomongnya sombong, hati-hati. Ya. Saya mencurigai jangan-jangan itu kesombongan. Tetapi Roh Kudus itu akan memberikan sesuai dengan kehendak Roh Kudus, bukan maunya si pendoa. Ya doain boleh aja. Bagi doanya tulus bisa aja langsung karena itu bekerja. Tapi jangan berkata aku ini punya karunia kesembuhan. Mana yang sakit? Mana yang sakit? Aku mau doain dia sembuh. Wah itu bahaya menurut saya. Ya. Oke, ayat 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Untuk mengadakan mujizat. Kalau keperluan untuk banyak orang bisa bekerja dalam diri kita. Makanya kita saudara ini perlu kembangkan biar Roh Kudus mengurapi kita lebih-lebih lagi. Terus? Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Karunia untuk bernubuat. Apa itu nubuat? Perkataan Roh Kudus melalui hidup kita. Manusia ini berkata-kata, kata-kata manusia yang isinya memberikan nasihat, penghiburan, dan juga kekuatan. Ya itu isinya ya. Nubuat itu sekarang ini penting anak-anak Tuhan minta karunia ini. Karena di sekeliling kita ini banyak orang yang perlu nasihat, banyak yang perlu diberikan kekuatan. Dapat karunia ini luar biasa. Terus? Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi orang yang khusus diberitahu, tahu ini ada roh apa. Ya ini banyak kan para penginjil ya dapat ini. Nanti kita lihat di bawah ada memang.
para penginjil ini diberikan oleh Tuhan mengetahui bermacam-macam roh. Paulus tahu, wah dia dipuji-puji, langsung dia tengking. Setan yang di atas orang ini ditengking, karena bukan dia yang ngomong, ada setan, ada roh jahat di belakang orang yang memuji-puji dia. Itu ada di kisah Rasul ya. Oke, terus Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, kita ini kan sering ya berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi itu bentuknya karena kita penuh Roh Kudus, bisa juga karena memang kita berdoa dalam bahasa roh. Tapi yang dimaksud dengan karunia bahasa roh ini agak beda, karena nanti ada artinya. Saya melihat ya, Om Eka ini ya punya karunia bahasa roh. Saya sudah berapa kali, waktu di rumahnya dulu saya sudah bersaksi. Nah, waktu kemarin pun, jadi oke dah, Samuel, mari kita berdoa. Wah, itu langsung bahasa roh itu beda dan tinggi begitu. Saya juga seperti kesetrum tadi saya bilang ya. Saya seperti wah, ada sesuatu, iman saya terangkat, tak langsung nubuat. Seperti itu artinya. Sehingga saya merasa, wow, saya harus kasih tahu langsung ke tante. Dan ternyata tante tetap mau juga bicara langsung ya. Akhirnya diatur waktu, ya lewat video call, tante bicara sama Om Eka. Oke, ya, ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini diberikan secara khusus. Bilang secara khusus. Secara khusus. Saya memikir-mikir ya, sebabnya apa? Mungkin struktur keadaan kita, talentanya cocok dengan itu. Dan kedua, mungkin juga karena kita setia, maka dikasih lagi. Yang ketiga, mungkin kita mau menggunakannya untuk keperluan banyak orang. Yang keempat, mungkin kita dikasih, kita layani gitu, nggak disimpan. Ya, ini penting ya, yang saya ngomong ini ya, ini penting ya. Jadi terserah Bapak Ibu Saudara. Menurut saya ini perlu sekali, apalagi akhir zaman ini. Ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak perkataan-perkataan sesat lewat berita hoax dan lain sebagainya. Orang seperti berlawanan di dalam liturgi, di dalam pengajaran. Ngeri sekali kalau kita nggak tahu ini. Saya berharap kita ngerti ini. Tuhan akan berikan tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Jadi semua karena kehendak Tuhan. Oke, ini masih ayat-ayat karunia ya. Jadi buatan terus bacakan. Ya, silakan terus. Ayat 27. Dari 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kita ini diberikan karunia yang berbeda-beda karena kita ini anggota. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang jari, ada yang apalah gitu ya. Tapi kepala memang Tuhan Yesus. Kita ini tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus kita semua. Makanya kita ini diingatkan ya, bahwa kita ini harus berfungsi. Ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul. Nah, di dalam jemaat bisa ada jawatan rasul. Kedua sebagai nabi. Ada jawatan nabi. Ketiga sebagai pengajar. Juga jawatan pengajar. Ini bicara udah jawatan ya. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, ya, untuk menyembuhkan, ya, untuk melayani, ya, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Oke ya, jadi ini kembali diulang ya, bahwa memang Rasul Paulus ini kirim surat kemana-mana sama intinya tentang Roh Kudus ini, luar biasa. Ayat 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Ya. Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Seolah dikatakan, adakah semua mereka ini sama? Terus ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi kita harus berusaha, bilang berusaha. Berusaha. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya ini saya juga bersyukur ya. BPH ini memberikan bahan makin lama makin meningkat. Nah, sekarang kita masuk kepada karunia. Ini sangat penting di akhir zaman ini. Harus berusaha. Berusaha. Jangan nanya, terserahlah saya dikasih ya, saya jalan nggak dikasih ya, terserah Tuhan. Jangan, kita berusaha. Apalagi sudah tahu problem saudara di sini.
Tuhan saya kurang peka, berikan saya kepekaan. Nanti ada karunia-karunia yang melengkapi sehingga kita menjadi orang yang lebih peka. Berusaha memperoleh karunia yang paling utama dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Oke, kita masuk tentang kasih ini. Oke, lanjut. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih itu mesti dijaga. Saya malah membicarakannya belas kasihan. Lebih praktikalnya. Kalau hanya kasih perkataan, sekarang kadang-kadang orang nggak butuh hanya perkataan, tindakan nyata, belas kasihan harus kita kejar dan usahakan dirimu memperoleh karunia roh, terutama apa? Terutama karunia untuk bernubuat. Supaya perkataan kita ada nasihat, ada penghiburan, ada juga kekuatan, ada juga kasih ya. Oke, ayat 12 loncat. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Ya. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Ya, kita sudah berusaha. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya. Harus mempergunakannya. Jadi jangan hanya seperti, oh saya dikenal karunia iman, punya karunia membuat, karunia untuk mujizat. Gak penting kalau punya saja. Tapi kita harus juga berusaha mempergunakannya untuk apa? Untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat. Wow, ini keren ini ya. Oke, terima kasih kan. Udah, ayat itu sudah selesai kan. Tinggal saya menguraikan. Saudara, saya kasih tahu lagi saudara ya. Ini penting buat keluarga. Ini penting buat pekerjaan. Ini penting buat usaha, bisnis. Ini penting ya, apalagi untuk pelayanan. Saya melihat kita ini harus mensinkronisasikan roh, perkara rohani, di mana ada intuisi, di mana ada hati nurani, jiwa, di mana ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan, dan tubuh, di mana ada perbuatan yang kelihatan yang kita lakukan secara fisik harus sama. Dan sebetulnya paling gampang orang yang gampang lihat yang kelihatannya. Jadi kalau misalnya saudara, tubuh kita ini mengarah ke dosa, kita harus cek rohani kita bagaimana, jiwa kita bagaimana. Harus kita dipakai Tuhan bisa membangun jemaat. Bagaimana kita bisa membangun jemaat kalau kita nggak menjadi contoh, menjadi teladan, kalau kita nggak mau tahu. Jadi mulai sekarang kita harus lebih lagi berusaha. Tadi begitu banyak ya, nanti bahan ini di-share supaya saudara bisa semua sedikit-sedikit lah. Nah ini cuma kalau banyak ya, tapi ini perlu disampaikan supaya kita baca ulang. Ini bahannya dari BPH. Harus, saya bersyukur sekali. Kayak kemarin pada waktu berbicara apa, saya langsung bilang, ya kita harus jaga GBI ini. Harus menjadi berkat buat 329 sinode. Harus GBI ini harus keluar bagian-bagian yang baiknya, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga GBI bisa dipakai Tuhan lebih daripada yang lalu-lalu. Saya ngomong di grup BPD supaya kita ini berusaha membangun, jangan meruntuhkan, ya jangan terikat sama yang lain. Oke, ya sekarang sudah kepada intinya. Seorang penginjil ya memang adalah orang yang harus selalu, ya ini penginjil ini kita semua mestinya masukkan ya, kita kan memberitakan kesaksian, bersaksi tentang pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya, biarlah yang kita saksikan kesaksian yang menjadi berkat, bukan untuk menyembuhkan diri kita. Juga harus dalam koridor memberi semangat. Dan yang terakhir dikatakan menyampaikan firman Tuhan, kesaksian, memberi pengharapan dan keselamatan. Saya dikenal sekarang di grup orang yang selalu berbicara memberi pengharapan. Maka doain saya saudara, tugas saya makin berat itu. Karena pada waktu kemarin itu, wah langsung banyak hal yang saya harus lakukan. Dan memang mimpi saya supaya grup ini punya visi menjadi berkat bagi Indonesia. Kalau kecil, kalau hanya untuk perusahaan sendiri,
grup udah lumayan 10 perusahaan, tapi saya dorong kita menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Kenapa Tuhan kasih kita kelimpahan untuk dukung misi? Gak semua harus menjadi kita simpan untuk menjadi milik kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, nanti akhir zaman ada orang kaya akan menangis karena menyesal kekayaannya tidak dipergunakan untuk mendukung pelayanan. Saya bukan hanya ngomong, saya lakukan apa saja yang Tuhan suruh. Ada nih Bapak Ibu? Ada? Oh, Ibu dulu. Oke, siap ya. Dan saya ngomong yang sama. Beliau bisa tahu waktu saya mengambil keputusan secara cermat dalam tempo sesingkat-singkat. Makanya jangan hanya kita mendoakan. Kalau kita bisa mendukung dalam memberi, beri. Jangan tunggu doa puasa. Serius, ini zamannya sudah begitu cepat. Dan ternyata perusahaan kami tidak berkekurangan. Begitu tambahkan lagi, tambahkan. Sekedar contoh ya, kita kan nggak ada ibadah. Pemain musiknya kasihan, di gereja juga nggak dapat. Perusahaan kasih seperti ada ibadah. Wah, luar biasa. Dia di rumah tetap dapat. Saya pun, dukungan saya yang tidak jalan karena ada pandemi COVID, saya terus jalan. Karena mereka perlu ya tambah di dalam keperluan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak kita perlu kerjakan. Saya bersyukur ya, saya diberikan juga dorongan untuk menyemangati teman-teman. Sampai sekarang saya yang punya bersuara keras, BPD Banten terus melakukan pemberian sembako buat hamba Tuhan yang memang sangat memerlukan. Sampai sekarang masih 150 unit untuk ya 6 BPD. Kemarin bilang kurang, kita bilang berdoa untuk tangan Tuhan. Langsung ada 2 hamba Tuhan. Saya yang tutup. Beri tepuk tangan bagi Allah Tuhan. Kadang orang mendengar begini langsung lari, jangan-jangan nanti saya ditunjuk, saudara ya. Wow, luar biasa. Ini yang terakhir, saudara ya. Jadi seorang penginjil ini harus membuktikan bahwa Tuhan itu hidup melalui bukti-bukti yang nyata di dalam pelayanannya, juga dengan tanda-tanda mujizat. Wow. Ya, kita nggak usah baca ayatnya, nanti kayak share nih ya. Ini Paulus dan Barnabas melihat bagaimana Tuhan melakukan pertolongannya dengan kuasa dan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Wow. Ini juga dikatakan Tuhan meneguhkan kesaksian kita lewat tanda-tanda dan mujizat ini dalam Ibrani, menurut kehendaknya, sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan. Jangan kita, kalau kita nggak dikasih tanda mujizat, kita bikin-bikinan. Jangan. Ya di negara apa itu ya, ternyata orang yang tangannya pendek itu, saudara, itu berapa kali didoain tangannya lurus lagi. Emang tangannya lurus, tapi bisa bikin pendek, saudara. Ada tuh, ada 4 videonya tuh di 4 negara, di 4 kota apa. Saya lihat sendiri, hati-hati ini mujizat seperti ini. Jadi waktu datang tuh tangannya pendek, saudara, benar-benar pendek. Didoain lurus, emang yang lurus, saudara. Dia punya kuasa, punya kebiasaan bisa mendekin tangan, saudara. Ini bahaya ini, saudara. Wah, Tuhan bisa marah itu, saudara. Nah, ini soal talenta. Kalau saudara dikasih 5 talenta, kembangkan. Dikasih 2 pun kembangkan. Dikasih 1 pun tetap jangan menangis, jangan dipendam, dikembangkan. Katakan amin. Kalau kita setia, Tuhan kasih yang lebih besar lagi. Ya, oke. Luar biasa ya. Kita harus melihat, mengusahakan apa yang Tuhan beri supaya kita lihat berkah yang lebih besar lagi. Oke, sudah selesai. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku, datang urapiku. Ya firman urapanmu terus melayanimu. Terus dan bait yang kedua, untuk melayanimu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah
teduh sejenak. Luar biasa kasih Tuhan. Kita bukan hanya diselamatkan saja, tapi kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, diperlengkapi dengan berbagai kelengkapan rohani. Salah satunya, kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka karunia-karunia dari Roh Kudus akan memperlengkapi hidup kita. Tadi kita baca juga karunia-karunia dalam pelayanan, karunia-karunia dalam kepemimpinan, karunia-karunia diberikan dalam pekerjaan, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah dalam pelayanan, buah-buah di dalam pekerjaan. Hari ini Tuhan mau kita seperti hamba yang baik dan setia, yang mau memperkembangkan karunia talenta yang Dia berikan, jangan disimpan. Allah mau pakai kita untuk berbagai karunia ini, supaya kita membangun jemaat, membangun komunitas, membangun apa yang Allah percayakan di tengah pekerjaan. Hari ini Allah mau kita buka hati, Allah mau kita melengkapi, mempersiapkan diri untuk dilengkapi oleh Tuhan. Saya percaya kita harus banyak merenungkan firman Allah ini. Oh, pelayanan saya kurang lebih sudah 48 tahun. Sudah begitu lama, tapi saya merasa hal ini sesuatu yang baru. Saya perlu lagi usahakan supaya karunia-karunia bekerja dalam hidup saya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, bahwa kita diperlengkapi di gereja ini dari tempat yang maha tinggi. Karena Allah tahu begitu banyak tantangan yang kita hadapi, Allah tahu begitu banyak masalah yang kita hadapi. Maka Allah memperlengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya, sehingga kita bisa lebih tahu, oh ini zaman seperti apa, oh kita menghadapi persoalan apa. Saya percaya walaupun COVID-19 ini masih ada, menjadi pandemi di dunia, orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, Tuhan kasih tahu kapan kita tidak pergi ke sana, kapan kita pergi ke tempat yang Tuhan mau. Oh, Tuhan tuntun kita ke kiri ke kanan melangkah dengan karunia-karunia. Oh, haleluya. Saya mengundang pendeta cepat maju ke depan, kita katakan lagi, ku buka hati untuk jamahanmu. Silakan duduk Bapak Ibu. Serah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di dalammu menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami terima hari ini Tuhan, mengingatkan kepada setiap kami sebagai anak-anak, sebagai murid Tuhan, Engkau yang memperlengkapi kami dengan karunia-karunia kepada setiap kami masing-masing Tuhan. Bila kami boleh menghargai setiap karunia yang Engkau berikan pada setiap kami, dan kami boleh pergunakan itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk kami boleh melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada setiap kami, untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah kami menyadari itu betapa berharga karunia yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami tidak menyalahgunakan untuk kepentingan diri kami sendiri, untuk kemegahan diri kami sendiri. Dan kami benar-benar menghargai itu untuk kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Gembala yang sudah melengkapi kami dengan firman saat pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, berikan perlindungan turunan dalam setiap kehidupan, terus dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bersyukur atas berkat kasih kemurahan Tuhan buat Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala yang saat ini sudah dipulihkan daripada sakit penyakit. Kami percaya kesembuhan sempurna sudah Allah sedang kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh melihat Tuhan mukjizat penyatakan. Ibu Gembala pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan, jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan persoalan hidup apapun Tuhan, jemaat tetap kuat di dalam Engkau, karena Engkau Allah sumber pengharapan kami yang akan membawa kami
berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, buat pemerintahan Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran para menteri, pejabat tinggi negara, para pemimpin yang ada di tiap-tiap daerah Tuhan. Kau menyatukan hati kepada setiap para pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk bergerak bersama-sama bersinergi mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang ada saat ini Tuhan. Berkenaan dengan undang-undang cipta kerja Tuhan. Oh biarlah menyatukan visi atas para pemimpin kami untuk dapat memberikan penjelasan yang benar atas undang-undang yang sudah ditetapkan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Juga gejolak-gejolak yang muncul di tengah-tengah masyarakat atas undang-undang cipta karya ini Tuhan, kami berdoa mereka yang tidak sepakat, mereka yang Tuhan menentang undang-undang ini, biarlah menyalurkan aspirasinya dengan cara-cara yang benar Tuhan, melakukan dengan benar Tuhan. Kami berdoa segala bentuk anarkis, tindakan-tindakan yang mengacaukan, kami memutuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan yang mengacaukan, memanfaatkan keadaan saat ini, kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa terang-Mu bercahaya atas bangsa kami Tuhan, memberikan damai sejahtera atas bangsa ini. Demikian juga pandemi COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Oh kami sungguh bersyukur, semua oleh kebaikan Tuhan kami boleh melihat kesembuhan demi kesembuhan boleh terjadi atas masyarakat Indonesia. Dan kami boleh melihat Tuhan, mereka yang terpapar mulai berkurang. Kami percaya COVID-19 akan berlalu di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa berkati Tuhan para tenaga medis, tenaga ahli yang sedang mengembangkan vaksin dan obat-obatan, biar segera dapat diproduksi dan dipakai untuk menangani masalah ini. Dan kami percaya Tuhan memberikan kemampuan atas bangsa ini, atas masyarakat Indonesia untuk lepas dari krisis. Dan boleh melihat Indonesia dipulihkan dalam perekonomian Tuhan, kesejahteraan masyarakat Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat keamanan Tuhan untuk bertindak dengan hikmat yang daripada Engkau, sehingga segala sesuatunya boleh terkendali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Berkati gereja-gereja yang ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, biar gereja-gereja boleh mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat atas Indonesia, kemakmuran melimpah atas bangsa Indonesia. Dan kami berdoa pertobatan jiwa-jiwa terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk hari yang luar biasa, ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Sebentar kami akan berikan persembahan, ajar kami untuk memberi dengan kerelaan, dengan penuh sukacita, karena berkat Allah yang sudah kami terima dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dan dipenuhi kembali oleh firman pada pagi hari ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil kita angkat satu buah pujian. Lebih kuat dari
hidup yang kau lagi hanya untuk menggunakan berhenti untuk meninggikan namamu selalu menarik memuliakanmu dibebaskan tinggalkan hidup yang kau lagi hanya untuk menggunakan berhenti untuk meninggikan namamu selalu menarik memuliakanmu dibebaskan tinggalkan hidup yang kau lagi hanya untukmu hidup yang kau lagi hanya untukmu. Terima kasih memberkati kita semua. Saya persilakan duduk kembali dan kita akan melihat pengumuman untuk progres Natal kita. Ya, untuk laporan dana Natal tahun 2020, pemasukan dana dari janji iman dari tanggal 11 Oktober, dan iklan buku souvenir Natal, iklan video, serta ekstra kolektor tanggal 13 September, jumlah pemasukan total 87.713.000 dan total kebutuhan dana Natal kita tahun ini 83.615.500. Dan kita puji Tuhan bahwa dana Natal kita tahun ini surplusnya 4.097.500. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Semuanya karena Tuhan yang terus bekerja, dan semua juga karena bantuan bagian Bapak Ibu yang sudah berkorban untuk dana Natal kita. Kita terus berdoa supaya Natal kita tahun ini tetap lancar, tetap baik, amin. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Halo Bapak Ibu, saya minta waktu sebentar. Bapak Ibu, kita akan ada acara yang sangat spesial. Saya berharap untuk seluruh jemaat Tuhan ya boleh hadir dan boleh ikut di dalam acara Momentum 2020, yaitu di dalam pujian penyembahan selama 1 hari ya Bapak Ibu. Nah, Momentum 2020 ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20, pas di tanggal 20, makanya namanya 20 di tahun 2020. Nah, di sini momentum ini yaitu bertujuan untuk membangkitkan pemuji, penyembah di seluruh Indonesia untuk kita bergabung bersama-sama di dalam doa, pujian, dan doa selama 1 hari. Kita akan berdoa untuk segala situasi-situasi yang ada di bangsa ini. Jadi kita akan bergabung dengan 555 kota yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu. Dan Citra Raya kita mengambil di 2 titik. Yang pertama, titik pertama akan bertempat di gereja GBI di tempat ini jam 9. Nanti Bapak Ibu boleh bergabung bersama dengan Ibu Arta di tempat ini jam 9 pagi. Dan titik yang kedua itu ada di Geraha Gardenia 1 SG 0806, yaitu di rumah saya.
jam 2 siang. Jadi Bapak Ibu yang mungkin nggak bisa ikut pagi, Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama di jam 2. Saya mengharapkan untuk kita Bapak Ibu dapat mengambil bagian. Ini adalah salah satu penginjilan juga ya Bapak Ibu, kita bisa berdoa bagi bangsa kita sehingga keselamatan, kesejahteraan juga bisa menjadi bagian di dalam kota kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Di Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada hari ini. Pastikan saudara-saudara sekalian bahwa setiap kita diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia yang Allah sudah berikan, dan karunia-karunia itu tentunya diberikan kepada kita gerejanya untuk membangun pelayanan-pelayanan kita untuk tubuh Kristus. Nah, karunia-karunia yang Tuhan berikan selalu hal-hal yang baik untuk menciptakan sesuatu yang baik. Jadi tidak ada karunia yang Tuhan beri untuk hal-hal yang buruk. Jadi tidak ada orang yang berkata saya punya karunia, karunianya membuat hoax. Itu tidak ada. Itu bukan karunia. Ya, itu bukan lu buat, tetapi lu buat. Hoax itu adalah lu buat sendiri. Ya, itu kan Tuhan memberkati. Kita beri bersama-sama, kita akhiri ibadah. Aku bersyukur padamu sebab yang baik buat kita. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan telah memberikan karunia-karuniamu bagi setiap pribadi lepas pribadi, sehingga biar kiranya karunia yang Allah telah berikan dapat kami lakukan di dalam hidup kami secara maksimal. Dengan tujuan adalah membangun tubuh Kristus supaya lewat hidup kami semakin banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Roh Kudus memenuhi hidup kami untuk memampukan kami menjalani hidup kami pada hari-hari ini, dan apa yang kami lakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat pada hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian pada ibadah ini, dan berkati umat-umat-Mu yang telah hadir pada ibadah pada pagi ini ya Tuhan. Dengan beban persoalan masalah, pergumulan apapun juga, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang selalu memberi pertolongan pada kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga, sebentar lagi umat-umat akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Haleluya.
Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmatnya selalu baru tiap pagi, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati saudara. Salam.